Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa, yang saya hormati Ketua DPRD dan pimpinan beserta anggota DPRD yang hadir pada kesempatan ini, Kepala Dinas, instansi dan kerja lingkup pemerintah, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, bahkan Bapak Haji Latif Majid, Bupati kita 2000-2005, dan juga ikut hadir di sini Jumat Hasan periode 92-97. Kemudian singkatnya hadirin sekalian yang saya muliakan, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada kesempatan ini kita dapat hadir untuk melaksanakan hijriah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Para sahabat sekalian yang berbahagia, jujur saya katakan bahwa saya merasakan adanya aura kebahagiaan sekaligus bersilaturahmi, mempererat ukhuwah Islamiyah, merekat tali persaudaraan, merajut kebersamaan, menyatukan komitmen untuk mewujudkan kehidupan hari esok yang jauh lebih baik dibandingkan dengan hari ini. Acara halal bihalal ini menemukan urgensinya sebagai titik rekonsiliasi atas segala perbedaan yang tidak bisa kita hindari dan selalu akan kita temukan dalam berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari. Sebagai muslim, saya selalu berpandangan bahwa perbedaan itu adalah rahmat yang harus kita syukuri. Saya juga meyakini bahwa perbedaan itu sifatnya tidak statis, melainkan sangat dinamis. Berbeda pada suatu titik tidak berarti berbeda pada titik yang lain. Dan sebaliknya, kesamaan pandangan pada satu peristiwa tidak menjamin adanya kesamaan pada peristiwa yang lain. Pepatah lama mengatakan banyak jalan menuju Roma. Ini berarti banyak jalan bisa ditempuh untuk mencapai satu tujuan. Saya memandang perbedaan-perbedaan yang terjadi hari kemarin pada berbagai momentum kehidupan sosial politik hanya terletak pada perbedaan kita memilih jalan, bukan perbedaan pada tujuan itu sendiri. Semua kita memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin mewujudkan Kabupaten Sumbawa yang lebih baik dan lebih sejahtera. Kabupaten Sumbawa yang dalam isyirah ina bapa kita sepuan nanang sebagai samawa yang senap semu, nyaman nyawi dan murairah. Nah, pada momentum halal bihalal ini penting saya sampaikan kepada sahabat semua untuk diingat, digarisbawahi, distabilo dan dicetak tebal bahwa saya bersama dengan Dr. Andus Mahmud Abdullah menganggap perbedaan yang terjadi pada momentum pilkada yang lalu telah selesai seselesai-selesainya.
Kebijakan yang akan kami jalankan dalam penyelenggaraan roda pemerintahan, pembangunan tidak akan memasukkan unsur perbedaan pilihan masa lalu, apalagi unsur dendam sebagai salah satu faktor pertimbangan. Hal ini penting untuk saya sampaikan, mengingat dalam 1-2 bulan ke depan berbagai kebijakan strategis, utamanya dalam bidang birokrasi, akan segera kami gulirkan sebagai ikhtiar untuk mewujudkan birokrasi yang mampu menjadi katalisator dalam mewujudkan Sumbawa yang hebat dan bermartabat. Mulai pertengahan Agustus, regulasi sudah memperbolehkan kami untuk melakukan penataan personil dalam bentuk rotasi jabatan, promosi ataupun juga demosi. Direncanakan pada bulan Juli ini pula kebijakan penataan organisasi perangkat daerah sebagai implikasi diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Rencana akan segera dibahas bersama dengan DPRD, Pak Ketua, untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Berbagai tahapan persiapan telah dilakukan untuk melaksanakan kebijakan penataan personil dan organisasi, diantaranya dengan melakukan asesmen atau penilaian kompetensi pejabat pimpinan tinggi Pratama atau eselon 2B yang kini tengah menjabat dengan menggunakan tim asesor yang profesional dan bersertifikat dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah, hasilnya sudah berada di tangan saya. Ini berarti bahwa pejabat eselon dari sisi penilaian eksternal maupun penilaian internal dengan melihat kinerja faktual dalam melaksanakan program kerjanya serta kinerja dalam memberikan pelayanan publik sudah saya kantongi. Kami juga telah membentuk panitia seleksi yang memiliki tugas dan fungsi melakukan seleksi terbuka untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi Pratama yang lowong. Berkaitan dengan penataan organisasi, tim penataan organisasi perangkat daerah juga sudah melakukan pemetaan urusan pada masing-masing SKPD untuk menentukan jumlah dan ukuran SKPD yang nanti akan dibentuk agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Tahapan demi tahapan dilakukan secermat mungkin dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses penataan personel dan organisasi benar-benar akan melahirkan pejabat yang memiliki kinerja handal, integritas tinggi, dan bekerja dalam lingkup organisasi yang tepat jumlah, tepat ukuran, dan efektif. Rencana kebijakan dalam bidang birokrasi ini tentu akan melahirkan harapan yang besar bagi aparatur sipil negara yang memiliki keinginan yang kuat untuk maju, inovatif, dan memiliki integritas tinggi. Sebaliknya, bagi aparatur sipil negara yang berkinerja rendah, statis, miskin kreativitas dan inovasi, serta memiliki integritas yang rendah, tentu saja rencana kebijakan ini akan menjadi sebuah ancaman. Sebagai bupati dan orang tua bagi aparatur sipil negara, saya meminta kepada sahabat aparatur sipil negara sekalian untuk segera melakukan self assessment agar objektif penilaian kemampuan diri sendiri untuk kemudian dijadikan landasan dalam meningkatkan potensi
dan kemampuan kerja masing-masing. Imam Al-Ghazali dari berbagai sumber telah membagi manusia berdasarkan 4 kuadran. Pada kuadran pertama terdapat manusia yang tahu akan ketahuannya. Pada kuadran kedua terdapat manusia yang tahu akan ketidaktahuannya. Pada kuadran ketiga terdapat manusia yang tidak tahu akan ketahuannya. Dan kuadran keempat adalah manusia yang tidak tahu akan ketidaktahuannya. Manusia yang terbaik adalah manusia yang tahu akan ketahuannya, sehingga akan mengoptimalkan kemampuan dan pengetahuannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Manusia yang baik juga manusia yang tahu akan ketidaktahuannya, sehingga akan berusaha dan bekerja keras untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya. Yang berbahaya adalah manusia yang tidak tahu bahwa dia tahu, apalagi manusia yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Dengan self assessment, evaluasi diri, atau melakukan muhasabah, insya Allah kita akan menjadi manusia yang berada pada kuadran 1 atau kuadran 2. Sekali lagi, insya Allah. Sahabat sekalian yang berbahagia, Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dalam ucapan Selamat Idul Fitri yang diunggah melalui YouTube oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia telah meminta agar momentum Idul Fitri dijadikan semangat untuk bekerja keras demi kemajuan bangsa dan negara. Hal senada juga saya sampaikan pada sholat Idul Fitri 1437 kemarin. Dan kembali saya sampaikan pada momentum halal bihalal ini agar seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa dan jajaran pemerintah daerah bahu kerjasama untuk menuntaskan permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi Kabupaten Sumbawa secara gradual dan terukur. Kerja keras yang kita lakukan untuk meningkatkan kualitas diri, kerja keras yang kita dedikasikan untuk masyarakat, bangsa dan negara, insya Allah tidak akan pernah sia-sia dan menjadi amalia, karena sesungguhnya dengan bekerja keras kita telah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Taubah ayat 105 Allah berfirman yang artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Kerja keras yang dilakukan secara kolektif dalam suasana kerjasama dan gotong royong akan melahirkan keluaran hasil manfaat dan dampak dari yang jauh lebih terasa bagi masyarakat. Dalam surat Al-Maidah ayat 2 Allah berfirman yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Masih banyak lagi perintah ataupun anjuran untuk bekerja yang dimuat dalam Al-Quran dan hadis. Hal ini menunjukkan bahwa jika ajaran Islam dilaksanakan secara benar dan komprehensif, maka akan terwujud muslim yang kafah, muslim yang takwa dan memiliki etos kerja yang tinggi, muslim yang tidak hanya soleh secara personal namun juga memiliki kesolehan sosial. Indahnya ajaran Islam tidak mendikotomikan dunia dan akhirat atau agama dengan dunia.
maka segala aktivitas hidup dan kehidupan yang bermanfaat bagi kemanusiaan maka dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kerja keras dan gotong royong, saya yakin visi misi, agenda, strategi, program, kegiatan dan sasaran yang telah kita tuangkan dalam RPJM Kabupaten Sumbawa tahun 2016-2021 akan dapat kita capai. Akhirnya, atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah Kabupaten Sumbawa, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita satukan niat tulus ikhlas dalam sanubari kita. Kita hilangkan rasa benci, rasa dengki, rasa iri hati, rasa dendam, rasa sombong, dan rasa bangga dengan apa yang kita miliki hari ini. Mari kita ganti semua itu dengan rasa kasih sayang dan rasa persaudaraan. Dengan hati terbuka, wajah yang berseri-seri, serta senyum yang manis, kita ulurkan tangan kita untuk bermaaf-maafan. Kita buka lembaran baru yang masih putih, dan kita tutup halaman yang lama yang mungkin banyak terdapat kotoran dan noda. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pertolongan kepada kita untuk mewujudkan Sumbawa yang berdaya saing, mandiri dan berkepribadian, berlandaskan semangat gotong royong. Semoga Allah meridhai langkah kita menuju Sumbawa hebat dan bermartabat. Demikianlah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan dalam halal bihalal kita pada hari ini, pada malam ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.